diri dengan berdoa dimulai. Baik, seperti biasa hari ini kita akan coba kembali berdiskusi hukum administrasi negara. Ya, kemarin kita sudah diskusi kaitannya dengan lintasan sejarah sudah ya. Bidang paling berat sudah kemarin ya. Terakhir kalau kita itu hari ini kita akan bicara tentang objek hukum atas negara, sumber hukum atas negara. Sekalian, ini sudah belum kemarin? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Objek hukum atas negara ini kita sekalian dengan subjek hukum atas negara. Ya, dalam bentuk itu. Untuk objek hukum atas negara, maka ada 3 variabel penting. Ya. Yang pertama adalah pemegang jabatan dalam negara. Orang mengatakan pejabat. Ya. Pejabat dalam negara itu ada pemegang jabatan. Nah, kami contoh. Bupati Cianjur itu siapa? Pak Wahyu. Dr. Wahyu sebagai pemegang jabatan dalam negaranya. Ya. Yang kedua, alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara adalah jabatan bupatinya. Jadi itu adalah masuk di dalam objek hukum atas negara. Ya, sekali lagi pemegang jabatan dalam negara yang pertama. Ya, ini adalah kalau di Cianjur Pak Dr. Wahyu-nya. Kalau secara nasional, maka Prabowo-nya pemegang jabatan dalam negara. Yang kedua adalah alat perlengkapan negara. Ini adalah bupatinya kalau di Cianjur. Kalau di pusat berarti presidennya. Ya, alat perlengkapan negara. Ya. Jadi ada 2, pemegang jabatan dan alat perlengkapan negara atau organisasi negara. Ini adalah merupakan objek hukum atas negara. Yang ketiga adalah warga masyarakat. Jadi kalau demikian, maka objek hukum atas negara itu ada 3, pejabat, ya, dalam negara. Yang kedua adalah alat-alat perlengkapan negara. Itu ada 2. Plus warga masyarakat. Ya, itu adalah kaitannya dengan objek hukum administrasi negara. Ya. Kemudian subjeknya apa? Maka poin yang keduanya, aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang bagian yang atas yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum. Nah ini, ya, untuk kesejahteraan umum. Ya, orang mengatakan untuk berapa negara kesejahteraan. Ini yang kemudian bicara tentang subjeknya. Jadi subjeknya adalah untuk kesejahteraan umum. Ya, lagi subjeknya adalah untuk kesejahteraan umum. Objeknya 3 tadi, ya, ada pejabat, pemegang jabatan, ya. Yang kedua adalah alat perlengkapan negara. Yang ketiga adalah warga masyarakat. Jadi ada 3 objeknya, ya. Kemudian subjeknya apa? Ini tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kenapa demikian? Karena hanya dalam proses Indonesia, ya, hidup dalam konsep nasionalistik atau negara kesejahteraan. Jadi memang harus kesejahteraan umum ending. Ya, jadi subjek objeknya ada 3, pemegang jabatan negara, alat perlengkapan negara, dan warga masyarakat. Ya, objeknya itu objeknya, subjeknya berarti adalah tugas untuk kesejahteraan. Ini adalah bicara dalam perspektif objek dan subjek hukum atas negara. Ya, kemudian subjek sumber hukum atas negara akan dibagi menjadi 2. Ada sumber hukum formal, ya, terdiri dari undang-undang. Kemarin kita bicara undang-undang itu adalah undang-undang nomor 12/2011. Ya, juga undang-undang nomor 13 tahun 2022. Kemudian ditambah dengan undang-undang tentang nama Aceh Darussalam. Ya, ditambah juga dengan undang-undang tentang apa lagi?
desa. Ya, itu yang berkaitan dengan undang-undang. Tetapi dalam perspektif hak, maka kemudian itu semua dibatasi dengan 4 hal kemarin kita bahas. Ada regling, ada besiking, ada blade legal, ada blade variable. Ya, jadi 4 hal itu yang kemudian masuk kategori undang-undang. Pertanyaannya bagaimana kalau besiking, regling, blade legal. Blade legal itu bisa juga dimasukkan ke dalam praktek administrasi negara, ya, atau konvensi administrasi negara kedua. Kenapa? Karena blade legal itu masuk di dalam kategori hukum bukan hukum. Orang mengatakan adalah apa? Apa istilahnya itu dalam bahasa Latinnya itu blade legal itu adalah yang intinya adalah hukum bukan hukum gitu. Ya, itu adalah kenapa hukum bukan hukum? Karena blade legal juga bisa jadi praktek administrasi negara, bagian praktek administrasi negara. Ya, yang namanya juklak dan juknis itu sebetulnya lebih kepada praktek, ya, bukan regulasi. Ya, kalau regulasi dibahas oleh regling dan besiking. Ya, kemudian tadi praktek administrasi negara adalah kaitannya dengan blade legal, juklak dan juknis. Ya, atau orang mengatakan hukum bukan hukum, pseudo wetgiving. Ya, pseudo wetgiving itu adalah hukum bukan hukum. Hukum dalam pelaksanaan, tapi bukan dibuat oleh lembaga hukum. Tidak dibuat oleh lembaga legislatif, tidak dibuat oleh eksekutif. Ya, tetapi oleh pelaksana administrasi negara itu adalah dikatakan pseudo wetgiving. Ya, praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara. Ini yang kemudian bicara dalam perspektif sumber hukum formal hukum administrasi negara. Yang ketiga, ya, sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah jurisprudensi. Ya, jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang sudah mempunyai perbuatan hukum tetap dan mengikat yang dilaksanakan oleh hakim selanjutnya. Kenapa? Karena putusan hakim tersebut berdimensi keadilan. Ya, maka dalam perspektif putusan hakim ada dua, ada preseden, ada jurisprudensi. Bedanya kalau preseden adalah putusannya tidak adil, kalau jurisprudensi adalah adil. Itu yang kemudian membedakan antara preseden dengan jurisprudensi. Dalam perspektif Indonesia bagaimana jurisprudensi itu? Maka dalam perspektif Indonesia sebagai negara dengan sistem Eropa kontinental, tujuan hukumnya bukan keadilan, tapi kepastian. Dengan demikian maka pasti jurisprudensi itu agak sulit untuk dicari bukan keadilan. Ya. Jadi para penegak hukum berhenti di kepastian. Nah, ini yang kemudian bicara dalam konteks jurisprudensi. Tapi jurisprudensi dalam perspektif sumber hukum formal adalah tadi jurisprudensi yang putusan yang berdimensi keadilan. Ada, tapi tidak terlalu banyak. Ya. Yang kedua adalah doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka. Ini doktrin ini hanya dibuat dalam konteks pendidikan itu adalah dokter dan profesor. Ya, pendidikannya dokter, aktivitasnya profesor. Karena tidak semua dokter bisa jadi profesor. Ya, jadi itu yang kemudian bicara dalam perspektif doktrin atau pendapat para pakar. Misalnya kita ambil contoh dalam konteks hal ini dikenal ada salah satu doktrin yang berkaitan dengan konvensi negara, kebiasaan negara. Ya, maka dalam jabatan itu dibagi menjadi dua sebetulnya. Ada jabatan politis, ada jabatan struktural. Ya, kalau jabatan politis itu adalah di rekrutmen yang melalui proses election. Ya, kemudian kalau jabatan struktural itu adalah melalui appointment, ya, pengangkatan dan penunjukan. Itu adalah dalam perspektif doktrin administrasi negara. Kaitannya tadi dengan konvensi administrasi negara. Ya, misalnya kita ambil contoh pemilihan sekda itu dengan konvensi administrasi negara. Ya, bagaimana mekanismenya? Dengan sistem atau sistem proporsional. Sementara bupati, wakil bupati mekanismenya apa? Election. Ya, dengan cara pilkada. Maka mekanisme election itu parameternya bukan merit system, tapi
apa popularitas, ya. Maka salah satunya misalnya Bupati Cianjur itu didampingi oleh yang populer pada saat itu, ya, wakil bupatinya. Karena kalau Bupati Cianjurnya baru munculnya kemarin, ya. Jadi artinya kita sering melihat di TV itu adalah wakil bupati sebetulnya, ya. Jadi popularitasnya itu ada di wakil bupati, ya. Tapi kalau sekarang setelah menjadi bupati kemudian menjadi seimbang sebetulnya, karena bupati juga menjadi sangat populer, ya. Ini yang kemudian bicara dalam perspektif doktrin, ya. Jadi doktrin itu adalah pendapat para pakar yang terkemuka. Ini yang kemudian sumber hukum formal, hukum administrasi dan pidana. Nah, ini yang kemarin sudah kita bicarakan, kalian kira-kira undang-undangan, ya. Maka kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka jelas ini memakai sistemnya itu sistem piramid terbalik. Ini teori dari Hans Kelsen, ya. Semakin atas semakin kecil. Yang paling atas itu adalah 105. Jumlahnya hanya 1, ya. Kemudian yang kedua ada TAP MPR, ya. Ya, TAP MPR itu jumlahnya kalau tidak salah yang masih berlaku sekarang 9 TAP MPR. Ya. Ke bawah undang-undang dan perpu kurang lebih ada 7 ribuan di Indonesia. Semakin membengkak, ya, semakin sini semakin membengkak. Ya. Kemudian dari undang-undang dan perpu ada PP. Undang-undang kurang lebih 15 ribuan, PP 7 ribu kurang lebih, ya. Kemudian Perpres, ya. Perda provinsi, kabupaten dan kota. Di sini semakin membengkak, ya. Di sini kurang lebih ada 30 ribuan. Jadi semakin membengkak, semakin bawah semakin membengkak, semakin banyak. Ini bicara dalam konteks ini, ya. Bagaimana kalau dalam konteks besiking, ya, ditambah dengan besiking, maka semakin berat, semakin melebar, ya. Maka dengan semakin banyaknya ya regulasi kita, maka kita dikenal sebagai negara yang punya problem obesitas regulasi, ya. Semakin banyaknya regulasi kita, semakin banyak masalahnya. Ya, misalnya kita ambil contoh problem antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain yang saling berhadapan. Ya, sekali lagi, antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain saling berhadapan. Ya, akhirnya apa yang terjadi kalau dalam konteks ekonomi terjadi yang namanya ekonomi biaya tinggi. Ya, dan terjadi misalnya investor yang sudah masuk sampai hengkang akibat terjadinya tumpang tindih tentang regulasi. Di Cianjur dulu ada pabrik apa? Sepatu Nike misalnya, yang sampai lagi ke Vietnam, ya. Akibat lagi salah satu problemnya di negara itu termasuk di Cianjur terjadi tumpang tindih regulasi salah satunya, bahkan mengakibatkan regulasi yang ekonomi biaya tinggi. Nah, ini yang kemudian juga menjadi masalah dalam konteks regulasi kita. Maka untuk menyelesaikan problem ini kemudian dirubahlah Undang-Undang 12 tahun 2011, ya, melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, benar ya? Ya. Nah, isi daripada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 itu adalah perubahan sistem pembuatan undang-undang, ya, dan perubahan undang-undang model 1222. Maka penyelesaian problem undang-undang hanya 2, judicial review, yang kedua adalah amandemen, ya. Tapi dengan model undang-undang 13 tahun 2022 ada model yang ketiga, yaitu proses pengundangan. Ya, karena undang-undang omnibus law itu ada undang-undang lain, undang umbrella act. Misalnya kita ambil contoh undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja, itu di bawahnya ada kurang lebih 74 undang-undang. Ya, dan kalau 74 undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang payungnya, maka pasal dan babnya secara otomatis itu batal demi hukum. Tidak butuh proses amandemen, tidak butuh proses lembaga peradilan. Ini kelebihan omnibus law. Maka lahirlah kebijakan kedua agar tidak terjadi obesitas adalah lahir Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Jadi perubahan dari Undang-Undang 12 2011 ke 13 2022 ini adalah perubahan sistem, ya, pembuatan undang-undang dari model jurnalis,
ya seperti yang ada di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ke Undang-Undang Omnibus Law dengan sistem umbrella X, ya Undang-Undang Payung. Jadi ini adalah solusi atas permasalahan obesitas regulasi yang dihadapi oleh pemerintahan kita pada saat ini. Nah ini yang kemudian bicara dalam perspektif Undang-Undang 12 tahun 2011. Terakhir sekalian, sumber hukum material HAM ini ada 3, ya. Yang pertama adalah faktor ideal atau orang mengatakan filosofis, ya. Atau yang sederhananya dikatakan sebagai kegunaan. Itu yang pertama, faktor ideal atau filosofis, ya. Yang kedua adalah faktor sejarah atau historis, ya. Historical. Kalau kita bicara tentang sejarah, maka hukum asal negara kita mulai dari sistem Prancis, ya kan? Prancis, Jerman, Amerika, Inggris, baru masuk ke Indonesia pasca Orde Baru. Ya, itu adalah bicara tentang historical. Ya, makanya memang dengan berkata daripada sejarah, maka memang banyak kebijakan-kebijakan hukum asal negara yang masih bernuansa penjajahan, ya karakternya, ya itu adalah kaitannya dengan historical, ya atau sejarah. Dan yang ketiga adalah faktor kemasyarakatan atau sosiologis. Jadi ada 3 sumber hukum materi hukum negara, ada filosofis, ada historis, ada sosiologis. Ya, itu adalah 3 faktor sumber hukum materi hukum negara. Terakhir adalah faktor-faktor kemasyarakatan atau sosiologis. Kita lihat ada kurang lebih 5 variabel. Yang pertama adalah kebiasaan atau adat istiadat yang telah mentradisi. Ini yang hukum adat hukum adat yang masuk kategori delicting law. Ya, tidak semua hukum adat ini masuk dalam sumber hukum sosiologis HAM. Hanya sumber hukum yang masuk kategori delicting law. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan tentang agama atau kepercayaan dan kesusilaan. Ya, ini adalah sumber hukum kemasyarakatan sosiologis yang kedua, ya, tentang agama dan kepercayaan. Kenapa sumber hukum sosiologis ini masuk kategori tentang hukum agama dan kepercayaan serta kesusilaan? Karena di dalam agama, kepercayaan dan kesusilaan itu, ya, juga berkaitan dengan administrasi. Misalnya kita ambil contoh ini, proses pernikahan seperti yang disyaratkan di dalam agama, maka proses administrasi, ya misalnya dalam kuliah mulai di KUA, ya harus ada harus ada amil, ya so itu proses administrasi pencatatan, ya itu adalah bicara dalam perspektif keyakinan tentang agama. Hampir semua agama begitu, ya cuma yang membedakan tempatnya saja, ya itu yang kemudian yang kedua. Yang ketiga adalah sumber hukum perasaan hukum. Ditanya dari perasaan hukum, ya perasaan hukum, kesadaran hukum, keyakinan hukum dalam masyarakat. Jadi tahapannya 3, perasaan hukum, ya yang kedua kesadaran hukum, dan perasaan ini menimbulkan kesadaran, dan terakhir menimbulkan keyakinan. Jadi 3 level bicara dalam perspektif sumber hukum administrasi negara. Yang keempat, tata hukum negara-negara lain, atau kemarin kita bicara tentang hukum hukum internasional, ya hukum internasional ini adalah salah satu tata hukum negara lain, ya. Atau misalnya kita ambil contoh dalam perspektif Indonesia dengan Australia, maka Australia adalah masuk kategori hukum negara lain. Indonesia dengan Singapura, maka Singapura merupakan tata hukum negara lain. Nah, itu yang dimaksudkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber hukum formal, ya yang tidak ada sekarang, atau dikatakan delicting law tadi, dari mulai undang-undang, ya sampai terakhir kepada jurisprudensi. Itu yang kemudian bicara dalam perspektif sumber hukum masyarakat atau sosiologis dari hukum adat negara, ya. Baik, sampai poin 5 ada permasalahan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya kira selesai. Itu yang perlu sampaikan.
Terima kasih BTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.